Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allah berfirman di dalam surat Al-Hujurat ayat 12, wahai orang-orang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada sebagian kamu yang suka memakan daging saudara yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Para sahabat semua, ayat 12 di dalam surat Al-Hujurat tersebut menjelaskan tentang berprasangka baik dan berprasangka buruk, atau suudzon dan husnuzon. Berprasangka baik, saya rasa ini perlu kami tampilkan, karena akhir-akhir ini kita sering mengabaikan hal kecil tersebut dan lebih condong kepada keinginan ego dan pikiran kita saja. Kehidupan di dunia adalah seperti dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan, yakni siang malam, baik buruk, lahir batin, dan pada hakikatnya hitam dan putih kehidupan ada pada pribadi kita sendiri. Dan sudah seharusnya seseorang yang mendalami batin diharapkan untuk sampai pada hakikat batin atau yang maha batin itu sendiri, sehingga tahu akan kebenaran dan kebaikan. Seseorang yang mendalami lahiriah, meskipun sampai pada batas maksimal pemikiran lahiriah, sesungguhnya belum tentu mereka mampu sampai pada kebaikan itu sendiri. Seseorang yang selalu berpedoman kepada hati, insya Allah akan semakin tenang dan damai di dalam hidupnya. Dan sebaliknya, seseorang yang selalu berpedoman pada pikirannya atau pemikirannya, maka semakin keras memikirkan sesuatu, dia akan masuk pada titik jenuh dan stres. Semua keadaan yang kita lihat dengan indera penglihatan pasti akan masuk ke otak dan pikiran. Dalam kondisi ini, manusia cenderung mengalami sisi negatif, meskipun kita belum mengetahui kejelasannya. Dan anehnya lagi, seseorang bisa menarik sebuah kesimpulan dari hal tersebut. Sadarkah kita bahwa kesimpulan yang cenderung kurang bijak dari permasalahan itu adalah kesimpulan yang salah? Kesimpulan yang salah tersebut akan memperkuat mindset seseorang, dan inilah yang bisa mengarah pada fitnah. Subhanallah. Para sahabat semua, untuk mengawali kebaikan pada diri kita bisa dengan cara mengatur ulang mindset kita, yaitu dengan selalu untuk berprasangka baik atau husnuzon. Karena sesungguhnya seseorang itu mampu untuk selalu berprasangka baik, dan ini bisa terlihat jelas dari kapasitas iman dan keyakinan seseorang terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini akan terlihat sekali pada seseorang yang sedang dalam kondisi kesusahan. Kita sering berpikir negatif pada semua yang ada di sekitar kita, baik itu orang lain, teman, sahabat, atau bahkan saudara kandung kita sekalipun. Sadarilah bahwa tanpa sadar hal itu sudah menjadi sebuah kondisi refleks. Jika seseorang tidak sepemikiran dengan kita, bahkan saudara kandung pun bisa terpisah karena tidak satu pemikiran dengan kita. Orang yang sudah dalam keadaan suudzon ini akan langsung jelas terlihat dampaknya pada saat seseorang sedang dalam kondisi kesusahan. Jadi bisa dikatakan dengan berprasangka baik dan suudzon ini adalah hal yang manusiawi, yang langsung tampak jelas dampaknya dari kesusahan. Seperti tidak ada rasa ikhlas, tidak menerima, berontak terhadap nasib, dendam, dan lain sebagainya. Di dalam sebuah musibah, apakah kita mampu untuk menerima dengan ikhlas, sabar, dan sadar, dan ini terjadi langsung secara refleks? Atau kita terima kondisi tersebut dengan rasa sedih, rasa susah, tidak menerima, amarah, dan sifat-sifat negatif lainnya? Para sahabat semua, coba Anda renungkan, apa yang terasa langsung dalam musibah itu adalah sebuah kondisi prasangka negatif atau positif. Maka disinilah
prasangka baik atau prasangka buruk tersebut. Menurut persentase, mungkin banyak yang tahu tentang hal ini. Tapi dari orang-orang tersebut, ada berapa persenkah yang benar-benar mengetahui dan sadar akan sebuah prasangka? Lalu setelah mengetahui, ada berapa persenkah yang berkeinginan untuk selalu berusaha berprasangka baik? Lalu ada berapa persenkah dari mereka semua yang benar-benar mampu menjalankan semua sampai melekat di alam bawah sadar mereka dengan hidup yang selalu berprasangka baik? Maka merekalah wujud yakin kepada Allah SWT yang tanpa mereka sadari. Karena mungkin orang yang sudah terbiasa dengan prasangka baik belum tentu bisa terekam sampai di alam bawah sadar mereka. Dan sesungguhnya orang yang mampu menjalankan secara refleks adalah benar-benar orang yang terpilih oleh Allah SWT. Pada diri seseorang yang sudah mampu berprasangka baik itu, maka saat itulah kebaikan itu sendiri yang berjalan. Tangan-tangan Allah SWT yang berjalan melalui si makhluk. Sebagian dari takdir adalah tergantung dari manusia sendiri. Ini tergantung pada pikiran manusia, dan pikiran manusia tergantung dari perbuatannya. Sebagaimana Allah berfirman di dalam surat As-Fussilat ayat 35, tidaklah diberikan sifat-sifat yang terpuji ini kecuali orang-orang yang sabar, dan tidaklah diberikannya kecuali orang yang mempunyai keberuntungan yang besar. Dan di dalam hadis dari kitab Riyadhus Shalihin berikut ini menjelaskan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, aku sesuai prasangka hambaku, aku bersamanya ketika ia mengingatku. Jika ia mengingatku saat bersendirian, aku akan mengingatnya dalam diriku. Jika ia mengingatku di suatu kumpulan, aku akan mengingatnya di kumpulan yang lebih baik daripada itu, kumpulan para malaikat. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Bukhari nomor 6970 dan Muslim nomor 2675. Para sahabat semua, sudahkah kita berprasangka baik? Apakah husnuzon ini sudah terkondisikan pada diri kita saat terpancing amarah, emosi, saat permasalahan datang, saat cobaan hidup yang sangat berat ini dan serasa di luar kemampuan kapasitas kita? Mampukah kita masih berprasangka baik terhadap sesama, berprasangka baik terhadap keadaan ini, dan berprasangka baik terhadap Allah Subhanahu wa taala? Jika Anda mampu, maka itu sesungguhnya bukanlah Anda, akan tetapi kebaikan sendiri itulah yang berjalan. Ini bukan wujud lahir, tapi kehendak Allah Subhanahu wa taala itu yang berjalan pada diri Anda. Semoga Anda menjadi orang yang terpilih dengan berusaha mengawali hidup untuk selalu berprasangka baik. Para sahabat semua, jika kita menyangka Allah mengasihi kita, maka Allah pun akan mengasihi kita. Dan pastilah kita makhluk yang sadar akan kebaikan dan kebenaran, serta ikhlas dalam berbuat baik. Dan begitu juga sebaliknya, jika kita berprasangka jauh dari Allah, maka Allah pun akan menjauh seperti prasangka kita juga. Dan kita akan semakin jauh dari lingkaran kebaikan, apalagi untuk berbuat baik. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.